Bencana. Di sini setiap batu dianggap keramat. Tidak tahu di mana kita merusak alam, di mana kita melakukan kesalahan. Aliran alami melemah. Masalahnya, bendungan menghadang arus air. Sungai bukannya tumbuh melainkan menyusut. Bencana mewabah di sepanjang sungai. Masa depan 650 juta orang terancam. Gangga menangis. Tangisan putus asa dari sebuah sungai. Himalaya bertabur gletser raksasa dalam jumlah yang nyaris tidak terhingga. Rangkaian riam es di barat daya Himalaya bersatu membentuk gletser Gangotri yang melahirkan sungai Bhagirathi. 238 gletser dan ceruk air seluas 200.000 km persegi menggerakkan air di sepanjang sungai terbesar di Asia Selatan ini. Namun, arus air di Bhagirathi dan anak sungainya terus melemah selama 3 dekade terakhir. Di utara negara bagian Uttarakhand, lebih dari 50 bendungan raksasa menyusutkan aliran sungai Gangga. Bendungan dibangun di tempat-tempat baru. Ada banyak bendungan di sepanjang sungai, dan kita harus mempertimbangkan hal ini ketika membahas sungai. Aliran air yang jernih dan lancar bertolak belakang dengan bendungan dan saluran irigasi, karena kita akan tetap kewalahan merawat aliran air alami jika kita terus-terusan menyedot air dari sungai. Kolam penampungan menyediakan air minum untuk 270 juta penduduk di negara bagian Delhi, Uttar Pradesh, dan Uttarakhand. Tapi danau buatan ini mempengaruhi iklim lokal. Angka bencana air meningkat pesat. Komunitas lokal yang sudah hidup lintas generasi di tempat ini kian merasa terasing dari tanah sendiri. Banjir bandang perlahan menghancurkan kehidupan. Nyawa adalah harta paling berharga buat kami. Jika ada kehidupan, semua jadi mungkin. Kami punya rumah, ternak, uang, pakaian, tapi tidak merasa hidup. Apa artinya punya harta? Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa. Proyek hidroelektrik di Sungai Gangga memenuhi kebutuhan energi di setidaknya 5 negara bagian. Air dari bendungan Tehri misalnya mampu mengalir ke Delhi yang berjarak 300 km, tapi ongkos lingkungan yang harus dibayar untuk pasokan air ini tergolong besar. Proyek bendungan besar sudah termasuk ke dalam strategi ekonomi di negara bagian kecil di Himalaya ini. Pemerintahan di sana kesulitan mencari sumber pemasukan dan cenderung melihat proyek infrastruktur sebagai cara untuk meraih dana pembangunan. Tapi fenomena ini bukan tidak berdampak. Unfortunately it comes with all these impacts. Lahir dari dataran tinggi Tibet, Gangga mengalir deras melalui utara India. Namun alirannya terhenti oleh bendungan-bendungan irigasi. Air dialirkan ke ratusan kanal irigasi yang menyuapi industri pertanian. Panjang kanal irigasi ini mencapai 6.582 km. Kanal-kanal ini mengairi 900.000 hektar lahan dan memasok air minum bagi 13 distrik. Derasnya laju konsumsi bukan tanpa dampak. Sungai Gangga rata-rata kehilangan 250-300 meter kubik air setiap detik. Aliran air yang menyusut perlahan mulai dirasakan oleh para petani. Level air tanah tidak rendah, tapi airnya tidak bisa digunakan. Kami tidak bisa mengairi kebun kami. Kalau digunakan, maka tanaman akan rusak. Air dari kanal juga sama saja. Anda lihat jumlah air yang berlimpah, tapi kalau dipakai untuk menyiram kebun, dalam 15 hari semua tanaman akan membusuk.
Petani yang hidup jauh dari jangkauan kanal irigasi harus bergantung pada air tanah. Sejak revolusi hijau pada tahun 1960-an, air tanah di utara India menyusut cepat. Air yang dulu tersedia di kedalaman 1 meter, kini sudah tercemar air asin di kedalaman 60 meter. Di sini permukaan air tanah berkurang secara dramatis. Sebelumnya sumur-sumur kami hanya butuh 20-30 meter. Kini kedalamannya mencapai 45 meter. Air juga menjadi asin. Ini menjadi masalah besar. India adalah negara yang paling banyak menyedot air tanah di dunia. Demikian menurut laporan Komisi Air Nasional. Sebanyak 0,3% air di India digunakan untuk produksi hidroelektrik, 1,3% untuk industri, 6,6% untuk keperluan rumah tangga, dan 6,5% untuk kebutuhan lain. Sisanya, yakni 85,3% disedot untuk mengairi kanal-kanal irigasi. Ilmuwan mewanti-wanti jika tingkat konsumsi air masih tinggi saat ini, industri pertanian akan kehilangan 20-30% hasil panen. Sungai pun akan ikut meranggas. Orang-orang menyedot air, di mana air dari sungai dipindahkan ke kota-kota. Jadi sungai tidak lagi tumbuh, melainkan menyusut. Menurut penelitian IIT Kharagpur, air tanah di utara dan timur India mengering lebih cepat. Dampak lonjakan populasi dan ekspansi pertanian terlihat jelas di bantaran Sungai Ganga. Lahan basah di bantaran masih merupakan sumber alami yang akan mengisi ulang air di sungai. Kondisi kawasan basah di penjuru India tidak lebih baik. Kebanyakan digerus untuk keperluan manusia. Akibatnya bencana banjir lebih sering melanda. Dalam 30 tahun terakhir, luas kawasan yang berpotensi terdampak banjir meningkat 2 kali lipat. Minimnya studi ilmiah ditengarai memperparah situasi. Bahkan sebelum kemerdekaan India, lahan basah dianggap sebagai sarang nyamuk dan malaria karena selalu tergenang air. Jadi area ini selalu diuruk dan direklamasi untuk dibangun. Dataran luas Sungai Ganga dan Yamuna yang biasa menampung luapan air hujan kini dipenuhi pemukiman penduduk. Sungai pun jadi tempat pembuangan sampah. Sebuah studi menyimpulkan 70% lahan basah yang mengairi Ganga berada dalam kondisi buruk. Perlindungan kawasan basah sangat penting karena tingginya penyedotan air tanah. Ini adalah salah satu dari sedikit cara untuk secara alami mengembalikan air ke sungai dan merawat aliran alami. Jika tidak, sungai akan meranggas cepat. Sebuah studi menunjukkan jumlah air yang menghilang dari Sungai Ganga dibandingkan dekade 1970-an. Penyusutan air tanah dan alih fungsi lahan basah dianggap sebagai sumber masalah. Kekhawatiran terbesar adalah bahwa sejak tahun 2016, air sungai balik mengairi ceruk air tanah yang mulai kosong. Fenomena ini tergolong langka. Sungai suci ini juga dicemari oleh para pengagumnya. 80.000 ton sampah bunga berbalur pestisida menyemak di sepanjang sungai setiap tahunnya ketika jutaan peziarah berkumpul di Sungai Ganga. Semua insektisida dan pestisida yang digunakan untuk membudidayakan bunga-bunga ini ikut mencemari sungai dan membuat airnya jadi beracun. Pencemaran ini memicu hepatitis, kolera yang mengancam lebih dari 20 juta penduduk di India dan Bangladesh. Air yang tercemar juga tercampur air tanah dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar. Di timur Ganga, sebelum perbatasan Bangladesh,
Bendungan Faraka dituduh bertanggung jawab atas bencana banjir di kawasan sekitar. Warga terpaksa bermigrasi akibat erosi tanah yang melenyapkan kampung halaman mereka. I think Faraka Barrage is again one of those things that in popular notion is not talked about enough. Bendungan Faraka tidak banyak dibahas kecuali jika ada isu diplomasi air atau menjelang pemilu. Bendungan ini memicu banyak masalah di Bangladesh dan juga di sini, terutama erosi tanah. Pengikisan area bantaran sungai tidak hanya terjadi di hulu, tapi juga di hilir. Fenomena ini dipicu oleh bagaimana bendungan Faraka secara tidak alami memanipulasi aliran air. Modified the flow of the river. Bendungan Faraka menghadang hampir separuh dari sekitar 700 juta ton sedimen yang mengalir di Sungai Gangga. Dampaknya, sisa sedimen dari dua anak Gangga, Padma dan Hooghly Bhagirathi, tidak cukup untuk melindungi kawasan delta dari gerusan air laut. Pulau-pulau kecil bernama Sundarbans terancam oleh kenaikan permukaan air laut dan ketiadaan pasokan sedimen. Ancaman erosi tanah di kawasan hilir, penyusutan es di Himalaya, dan pertambahan penduduk kian membebani ekosistem Gangga, sumber kehidupan di Asia.